Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kitab Fathul Qorib pada bab tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabu ahkamis sholati wa hiya lughatan ad-du'a'u wa syar'an kama qala ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatihatun bit-takbiri mukhtatimatun bit-taslimi bi syara'itin makhsusatin. As-salatul mafrudatu wa fi ba'din nuskhi as-salawatul mafrudatu khamsun yajibu kullu minha bi awwalil waqti wujuban muwassa'an ila an yabqa minal waqti ma yasa'uha fayudayyiqu hina idhin. Al-zuhru ay salatuhu. Qala an-Nawawi sumiyat bidzalika li'annaha zahiratun wasatan nahari wa awwalu waqtiha zawalun ay mailun asy-syamsu an wasatis samai la bin nazri li nafsil amri bal lamma yazharu lana wa ya'rifu dhalika al-mailu bi tahawwuli dhilli ila jihatil masyriqi ba'da tanahi qasrihi alladhi huwa ghayatu irtifa'i syamsi wa akhiruhu ay waqtu zuhri idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da ay ghairun dhillu zawal wa dhillu lughatan as-sitru taqulu ana fi dhilli fulanin ay sitruhu wa laysa dhillu 'adama asy-syamsi kama qad yatuhum bal huwa amrun wujudiyyun yakhluquhu Allah ta'ala li naf'il badan wa ghairihi. Nah, kemudian terjemahnya kitab tentang hukum-hukum salat. Secara bahasa, menurut bahasa lughatan ad-du'a'u berarti doa, sedangkan menurut istilah atau istilah syara, Imam Rafi'i itu mendefinisikan segala perkataan ataupun perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat atau ketentuan tertentu. Salat wajib itu pada sebagian nasakh itu disebutkan dengan as-shalawatul mafruḍat. Khamsun itu ada 5. Yajibu kullu minha bi awwalil waqti. Kewajiban setiap salat fardu itu terhitung sejak awal masuknya waktu, yang mana ini disebut dengan wajib muwassa'an sampai kepada batas waktu yang tersisa. Nah, ketika berada di waktu yang tersisa, maka yang dikerjakan itu hanya perlu rukun-rukunnya saja, karena pada ketika itu menjadi wajib mudayyak, yakni wajib yang perlu disegerakan. Nah, pertama ada sholat zuhur. Nah, Imam An-Nawawi beliau mengatakan bahwasanya dinamakan sholat ini dengan sholat zuhur karena secara zahirnya sholat ini berada di tengah-tengah siang, dan awal waktu daripada sholat zuhur itu sendiri adalah ketika bergesernya matahari dari tengah-tengah langit. Nah, bukan dengan melihat kepada kenyataan pergeseran matahari itu tidak dilihat secara kenyataan kejadiannya secara nyata di atas sana, tetapi hanya perlu kita melihat bayang-bayang yang nampak dari kita. Nah, cara mengetahui pergeseran matahari itu adalah dengan berpindahnya bayangan ke arah timur setelah mencapai puncak bayangan terpendek, yang mana itu adalah tempat tertinggi atau tempat puncaknya dari matahari. Dan akhir daripada sholat waktu zuhur itu sendiri adalah apabila bayangan dari setiap sesuatu itu memiliki panjang yang sama dengan benda itu. Nah, sedangkan az-zillu itu menurut bahasa artinya as-sitru, artinya tertutup. Sebagaimana yang dikatakan ana fi zilli fulanin ay sitruhu. Aku berada pada bayangan fulan, yakni fulan melindungiku. Dan bukanlah
Makna daripada bayangan itu ketidakadaannya matahari, akan tetapi itu adalah termasuk perkara yang wujud, perkara yang ada, yang Allah ciptakan untuk memberikan manfaat kepada badan dan yang lainnya. Adapun penjelasan daripada bab ahkamis sholat, bab tentang sholat, di sini Kitabu Ahkamis Sholat redaksinya. Nah, di sini merupakan jumlah daripada khabar dan mubtada, namun pada bagian ini ada takdirnya, yakni hadza yang dibuang. Yakni hadza kitabu ahkamis sholat, hadza kitabus sholah. Kayak itu kalau hanya di matannya itu kitabus sholah aja. Kalau misalkan di sini berarti hadza kitabus sholah. Jumlah mubtada dan khabar. Mubtadanya hadza namun dibuang, dan khabarnya itu adalah kitabus sholah. Nah, wahiyya lughatan. Wahiyya itu merupakan jumlah mubtada dan khabar, juga jumlah ismiyah. Lughatan itu menjadi maf'ul bih, karena itu sebelumnya itu ada takdir yang ada di depannya, yang maknanya itu adalah ad-du'a. Sedangkan menurut istilah syar'an, Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahwasanya salat itu secara istilah syara' adalah berbagai aqwalun wa af'alun mubtahitatun bitakbiri muhtatimatun bitaslimi bisyaraitin makhsusatin. Segala ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Nah, aqwalun wa af'alun ini merupakan bentuk jamak, berarti sekumpulan ucapan yang mana di dalam sholat itu terdapat rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Nah, awalnya itu diawali dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sesuai dengan ajaran Rasulullah dan yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Seperti itu. Kemudian as-salatul mafrudatu juga merupakan jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. As-salatul mafrudatu merupakan na'at dan man'ut. Kedudukannya adalah sebagai mubtada dan khabar. Nah, kemudian wa fi ba'dhin nuskhi dikatakan pada sebagian nasakh as-salatul mafrudatu ini disebut juga dengan salat yang dipardukan. Itu ada 5 di sini. Ada yang wajib muwassa'an dan ada juga yang disebut dengan wajib mudayyak. Wajib muwassa'an itu adalah kewajiban yang tidak perlu disegerakan karena baru saja masuk waktu. Sedangkan wajib mudayyak itu adalah wajib yang wajib disegerakan. Nah, sholat zuhur itu adalah, kemudian pembagian sholat yang dipardukan itu ada 5. Yang pertama ada sholat zuhur tadi. Kenapa dinamakan sholat zuhur? Imam Nawawi itu mengatakan karena zuhur itu berada secara zahirnya, secara kita lihat itu berada di tengah-tengah siang, seperti itu. Awal waktu zuhur itu dimulai dari pergeseran matahari sampai nanti ketika bayangan suatu benda itu sama tingginya dengan benda itu sendiri.